Hap sepeda yang suaranya keras. Aduh, bentar. Hap sepeda yang suaranya keras. Kenapa sih hap sepeda suaranya banyak yang keras ya zaman sekarang? Ya, mari kita bahas. Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Sebelum saya mulai, terima kasih rekan-rekan yang sudah like dan subscribe channel saya. Apabila belum di-subscribe, silahkan di-subscribe, ini sangat membantu. Ada apa sih dengan hap yang suaranya keras? Sebelum saya mulai, mungkin kita harus memahami sedikit apa sih hap ya. Hap itu adalah seperti free wheel ya, yang membuat sepeda kita apabila kita sedang riding, ya seperti ini. Lalu kita stop, bannya masih bisa memutar, tapi kaki kita masih tetap bisa berada di satu posisi yang sama, atau yang kita sebut dengan coasting ya. Ini tentunya berbeda dengan sepeda fiksi, makanya namanya fix ya, yaitu fixed gear ya. Jadi ketika kita berhenti ya kaki kita tetap harus muter. Kalau kita nggak muter, sepedanya berhenti. Atau juga yang disebut dengan track bike ya. Track bike itu yaitu yang sepeda yang sering balapan di velodrome, mereka juga menggunakan konsep yang sama. Pada zaman dahulu kala, hap tidak selalu suaranya keras seperti ini. Era zaman sekarang nih, kita mungkin bisa perhatikan semakin banyak sepeda yang hapnya suaranya tuh sangat keras. Salah satunya ya mungkin yang kita bisa sebut ini adalah Chris King, yaitu hapnya sangat-sangat keras suaranya, sekian desibel. Lalu kenapa sih hap ini suaranya harus keras? Ya sebenarnya hap ini suaranya tidak harus keras. Akan tapi perubahan dalam teknologi serta bahan yang dipakai untuk sepeda, terutama wheel ya atau wheel set, ini membuat hap suaranya relatif semakin keras. Ya kita berada di posisi sekarang ya, dimana banyak sepeda-sepeda terutama yang high end itu suaranya ya keras ketika kita sedang coasting. Apakah sepeda yang hapnya suaranya keras itu selalu sepeda yang bagus? Pada zaman dahulu kala, iya. Biasanya suara yang keras ini diakibatkan bahan yang digunakan semakin ringan ya, semakin sedikit, dan gema suara itu semakin keras di ratchetnya. Yaitu ratchet itu adalah kunci yang membuat sepeda kita bergerak ketika kita sedang push, dan ketika kita sedang coasting, ratchetnya itu stay di tempat dan rodanya bisa berputar ya, jadi tidak nyangkut gitu ya. Konsepnya seperti itu kurang lebih. Nah, tapi kenapa sih suaranya harus keras? Secara teori, hap yang lebih bagus akan memiliki lebih banyak poles. Semakin banyak poles, teorinya suaranya akan semakin keras. Dan juga ini diperkuat dengan per yang digunakan di poles itu yang mendorong, sehingga dorongan poles ke arah ratchet semakin keras, dan ketika kita sedang coasting, suara kliknya akan semakin keras karena memang hentakannya lebih keras. Semakin banyak pole, secara teori, suaranya akan semakin keras. Dan semakin bagus sebuah hap dibuat, semakin banyak polesnya akan digunakan. Ya tidak selalu begitu, tapi di dalam prakteknya ya, misalnya di TC saya yang lama itu memiliki 3 poles, dan hap saya yang baru ini memiliki 6 poles. Suaranya relatif lebih rendah yang ini. Dan bahkan bahan yang digunakan di TC saya yang lama adalah aluminium alloy. Ya sepeda saya ini carbon wheel set, secara teori suaranya harus lebih keras, tapi tidak seperti itu. Jadi kenapa sih hap ini harus suaranya keras? Kalau menurut saya, ini adalah memang dibuat oleh pabrikan untuk membedakan hap mereka dengan yang lain. Satu, dan kedua ya mungkin ada sedikit gengsi ya, dengan hap yang keras bisa membuat orang menoleh dan melihat. Itu saja sih menurut saya. Karena bahkan Shimano sendiri masih membuat hap yang silent. Jadi sebenarnya secara teori bisa kita membuat hap yang bermutu dengan tanpa suara yang keras. Apa sih keuntungan-keuntungan dengan hap yang keras? Kalau menurut saya, satu, kita bisa lebih terdengar di jalanan ya. Tidak harus selalu saya pencet bel atau saya ngomong excuse me, ya orang sudah dengar duluan dari suara hapnya. Mungkin itu saja, dan juga ya mungkin ada sedikit kebanggaan gitu ya, bisa mendengarkan suara sepedanya. Saya sendiri sih secara pribadi kurang suka ya dengan hap yang terlalu keras. Ada suara sedikit bagus tapi tidak terlalu keras. Mungkin Chris King itu menurut saya terlalu keras. Sedangkan kerugiannya adalah tentunya ketika kita sedang bersepeda dan melewati daerah yang sepi, atau kita sedang hendak menikmati pemandangan sambil coasting, itu suara hapnya akan sangat mengganggu. Juga apabila kita sedang group ride, kita sedang coasting dengan teman kita, jalan beriringan begitu ya, riding beriringan, mungkin suara kita akan terganggu dari suara hap yang keras itu. Tapi apakah menjadi suatu jaminan bahwa hap yang suara keras itu kualitasnya akan bagus? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab ya. Menurut saya tidak. Hap saya di belakang ini harganya lebih murah daripada hapnya di T-Swiss. Tapi menggunakan 6 poles ya, dibandingkan di T-Swiss yang cuma menggunakan 3 poles ya. Suaranya lebih keras di T-Swiss dibandingkan hap saya. Hap saya menggunakan ceramic bearing, di T-Swiss saya menggunakan stainless steel bearing. Jadi tidak menjadi jaminan. Yang menjadi jaminan ya suaranya lebih keras. Sekali lagi, saya pribadi tidak suka dengan hub yang terlalu keras. Ada suara sedikit, oke ya, bikin sepeda tambah seru, tapi tidak terlalu keras gitu ya, sampai kadang-kadang budak kita tidak bisa dengernya.
Dan satu hal yang sangat-sangat mengganggu saya adalah ketika menggunakan hap yang keras. Misalnya saya sedang melakukan maintenance sepeda di rumah ya. Saya kasih contoh seperti ini. Suaranya keras gitu ya, ngebangunin orang-orang satu rumah. Jadi menurut saya, suara hap yang keras itu jangan sampai dijadikan satu patokan dalam membeli sepeda. Kecuali rekan-rekan memang benar-benar suka. Apalagi ada orang ya, kadang-kadang untuk memperkeras suara hapnya itu mengurangi jumlah grease, bahkan menghilangkan semua grease di hapnya agar suara hapnya bisa terdengar lebih keras. Mungkin sepedanya mau dijual atau bagaimana, saya kurang ngerti juga ya. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Suara hap yang keras tidak menjadi jaminan apapun. Yang menjadi jaminan adalah ya suaranya tambah keras. Apabila rekan-rekan suka, silakan dibeli. Apabila tidak suka ya bisa juga beli yang silent, tidak masalah. Yang salah adalah merubah karakteristik dari suatu hub dengan berbagai cara ya, misalnya mengurangi grease-nya, menambah grease-nya, sehingga akan merubah karakteristik suara dari hub itu. Ini sangat berbahaya. Apabila kita berikan terlalu banyak grease, kadang-kadang pole-nya itu tidak bisa nyangkut di ratchetnya dan ketika kita sedang goes, itu bisa loose. Atau apabila kita hilangkan grease-nya agar suaranya lebih keras, ya tentunya pole-nya akan lebih cepat rusak. Ini yang harus kita hindari, jangan sampai terjadi. Ada untungnya juga apabila kita membeli sepeda bekas ya. Mungkin kita bawa sepeda kita cepat ya ke bengkel sepeda, suruh cek hubnya apakah sudah digrease dengan baik atau tidak. Karena hub ini adalah suatu bagian yang sangat-sangat penting dari sepeda kita. Apabila kita sedang enak-enak sepeda hubnya fail ya, itu sangat-sangat berbahaya. Oke rekan-rekan, semoga video ini berguna dan semoga menambah pengetahuan rekan-rekan. Dan semoga rekan-rekan mendapat pengetahuan yang lebih sederhana dan tidak membingungkan dari saya. Apabila rekan-rekan hendak melihat review saya tentang ban karbon 8 jutaan, itu ada di sini. Dan juga bisa lihat di video saya di sini masalah tips-tips bersepeda. Ingat ya rekan-rekan, tetap semangat guys dan salam pedal team!